Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah saya bisa bertemu kembali di majelis ini. Mungkin ada yang baru ketemu dengan saya. Nama saya ada tertera di sana, Pak. Di depan, Jahiliyah Modern. Kemarin saya nulisnya salah, pakai Z. Betul Pak Haji Kumpul. Jadi ejaannya Jahiliyah Modern. Jahiliyah itu di sini sebut jahiliyah modern. Jahiliyah itu kan bodoh ya, terbelakang. Saya ngambil tema ini sesuai dengan Al-Quran, menunjukkan bahwa ada yang namanya jahiliyah, dan jahiliyah itu di zaman sekarang jahiliyah modern. Bersyukur saya bisa memberikan membagi pencerahan ilmu sesama ikhwan kita semua. Dan tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Haji Kumpul. Saya itu di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi yang lalu 4 periode, 2 periodenya sekretaris, 1 periode ketua majelis tarjih, sebelumnya ketua majelis pustaka. Dan sekarang Muhammadiyah itu tidak mau mempensiunkan saya. Jadi saya diaktifkan kembali jadi sekretaris Majelis Hukum dan HAM. Jadi kalau ada yang nyangkut nyangkut hukum, nyangkut perselisihan, persengketaan, silakan dengan saya gitu ya. Kita punya tim namanya Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Muhammadiyah Kota Bekasi ya. Belum lama ini kita sedang menangani ada beberapa hal. Ada yang dari Perumnas 1 itu yang anaknya dibunuh oleh suaminya, terus kita tangani anaknya itu karena cemburu. Jadi jangan sungkan berhubungan dengan Muhammadiyah. Jadi Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Muhammadiyah itu gratis ya, gratis, tidak bayar ya. Kita bersodako, kita beramal jariah semua. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul ini sengaja saya ambil Jahiliyah Modern. Pernah saya sampaikan di Bekasi Utara, di FIP ya, di FIP lah kok jahiliyah ada modern gitu. Jahiliyah itu artinya bodoh kok modern gitu kan. Nah ini kan bingung. Jadi jahiliyah itu bodoh karena tidak mau menggunakan akal atau pikirannya, akal pikiran yang sehat. Terus kalau diajari tidak mau, menolak ya kan. Diberi nasihat juga tidak mau dengerin. Kalau di WA tidak dibuka gitu ya, di telepon nggak diangkat gitu, kira-kira gitu. Itu orang jahiliyah, orang bodoh itu kan. Jadi sesuatu yang penting bahkan dianggapnya tidak penting. Sesuatu yang tidak penting dianggapnya penting. Salah satu yang berkembang saat ini dengan adanya liberalisasi pemikiran, yang awalnya itu kan hampir-hampir yang namanya menyamakan agama itu sama. Itu kan zaman dahulu ya kan, zaman Nabi Hud ya, zaman Nabi Hud. Waktu ada di Al-Quran itu di surat An-Naba ya, yang ditenggelamkan daerahnya, kampungnya karena perbuatannya itu. Sekarang ini berkembang dan bahkan hampir di seluruh negara yang disebut negara modern, padahal tidak modern gitu ya kan, padahal mundur ya kan. Itu zaman dahulu sebelum ada dakwahnya
para nabi, ya kan? Ada pernikahan sesama jenis. Pernikahan sesama jenis. Jadi ini kan sesuatu yang bodoh kemudian dianggapnya di zaman modern ini. Nah, itulah yang kemudian sekarang ini terjadi di seantero dunia ini, yang kemudian sebenarnya sudah diprediksi, sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu ada di dalam 4 ayat tentang macam jahiliyah. Jadi ini ada sifat-sifat jahiliyah. Pertama ada donal jahiliyah. Terdapat di surat Ali Imran ayat ke-154. Jadi donal jahiliyah itu manusia itu pesimistis, berprasangka kepada Tuhan yang kalau kita Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dia berprasangka-prasangka kepada Tuhannya. Itu donal jahiliyah. Terus yang kedua yaitu tabaruj jahiliyah. Ini salah nulis saya. Tabarujal jahiliyah di surat Al-Ahzab ayat ke-33. Itu disebutkan bahwa adanya kemerosotan sosial atau degradasi moral, ya, degradasi akhlak. Sedangkan Rasul diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Nah, ini akhlaknya degradasi, akhlaknya menurun, akhlaknya guncang, ya, tidak bermoral, ya kan? Ini banyak berkembang di kita ini. Bahkan kemarin ini ada seorang guru yang diperkarakan karena persoalan mengajari anaknya. Kita belum tahu pembuktiannya bagaimana. Tapi yang jelas guru-guru di Muhammadiyah juga takut kalau ngomelin anak murid, takut bilang pelanggaran HAM. Ini kan HAM ini akhirnya tidak keruan-keruan. Hak ajasi manusia itu adalah hak yang paling dasar, bukan sembarangan hak. Nah, ini kan berkembangnya kemudian lain. Hak ajasi manusia itu datangnya dari Barat, dan apa-apa yang datang dari Barat, kita tidak bilang tidak baik, tapi yang jelas belum tentu baik buat kita sekalian. Sebagai orang Timur yang berakhlak tinggi, punya sopan santun, gitu kan. Nah, ini berkembang dalam akhlak. Kita lihat nanti, kita kupas nanti mengenai kesenjangan sosial itu. Yang jelas ibu-ibu di sini kan pakai jilbab, ya kan, bagus, ya kan. Nah, kalau ibu-ibu itu makanya disebutkan di dalam salah satu dalil itu disebutkan di neraka itu lebih banyak wanita, gitu. Kenapa lebih banyak wanita? Ya kan, ya kan. Ini contoh kalau di mana-mana itu kan yang paling banyak itu adanya ngerumpi, ya kan. Itu yang muncul itu dua hal aja. Ada ghibah, ada fitnah, ya kan. Yang dua-duanya itu, kalau ghibah itu membicarakan seseorang yang benar keadaannya, kalau fitnah itu membicarakan seseorang yang tidak benar keadaannya. Dua-duanya dosa. Bahkan ghibah itu ibaratkan memakan daging saudaranya. Bayangkan saja. Nah, ini perkembangan ini disoroti dari sisi kaum Hawa, di mana sekarang ini kalau di jalan-jalan itu sudah tidak modern lagi kalau orang tidak pakai jilbab, saya bilang. Ya. Kalau orang tidak pakai jilbab itu tidak modern lagi, saya bilang. Jadi yang modern itu sekarang justru yang tidak pakai jilbab menganggapnya seperti itu. Ya, padahal dengan pakai jilbab itu Allah melindungi segalanya. Ya kan? Melindungi daripada manusia-manusia kaum Adam, ya, terhadap kaum Hawa itu dari sisi-sisi yang membuat birahinya muncul, syahwatnya muncul. Itu dengan berjilbab itu maka terlindungilah dia.
Namun sementara gitu kan, kalau orang itu berdandan untuk suaminya supaya suaminya tambah seneng. Ini berdandan untuk kalau ada kondangan, berdandan kalau bersolek gitu kan, semua dipakai perhiasannya kalau ketika ia jalan-jalan, ya kan, atau ada pesta, atau ada pertemuan-pertemuan, itu yang terbalik. Padahal yang benar itu seharusnya maka kamu apa namanya, yang boleh itu tunjukkan apa kepada suaminya, ya kan. Justru ini disebutkan di dalam Tabarujal Jahiliyah itu seperti itu. Kaum-kaum yang menganggap pakaian itu modern, padahal itu adalah sesuatu jahiliyah, kebodohan, kemunduran. Jadi ada istilah akhlakul karimah gitu kan. Nah ini kalau seperti itu tidak akhlakul karimah lagi. Padanannya apa? Tentunya ya itu degradasi moral itu tadi. Nah, daripada itu kemudian semua perlakuan-perlakuan yang mengatasnamakan modern itu ternyata jahiliyah modern, termasuk hukmul jahiliyah. Hukmul jahiliyah itu hukum jahiliyah seolah-olah lebih bagus daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian yang terakhir yaitu hamiyatul jahiliyah, sombong. Orang sombong. Saya ini turunan ningrat, gitu kan? Melabelkan keturunannya. Apa itu namanya? Asobiah. Ya. Asobiah. Asobiah itu menunjukkan seolah-olah kelompoknya, golongannya, keturunannya itu orang yang punya derajat lebih tinggi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan di hadapan Allah. Ya kan, itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang namanya keturunan atau asobiah itu berkembang di dalam zaman sekarang ini, yang ternyata di dalamnya itu adalah apa namanya, sebenarnya adalah sesuatu kebodohan. Donal jahiliyah, pertama jahiliyah dalam konteks kerusakan epistemologi seperti disebut Ali Imran 154. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan na'aman sayyagsha ta'ifatam minkum wa ta'ifatan qad ahamtum anfusahum yadunnu billahi ghairul haq donnal jahiliyah. Itu di surat Ali Imran. Jadi Allah menyebutkan yang artinya setelah kamu ditimpa kesedihan, kemudian menurunkan rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu. Sedangkan segolongan lagi telah mencemaskan diri mereka sendiri, mereka berprasangka yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya sangkaan jahiliyah. Jadi yang disebut masyarakat jahiliyah itu bukan berarti masyarakat zaman dahulu saja. Zaman saat ini muncul, ya kan, muncul padanan-padanan daripada sifat-sifat jahiliyah. Jadi masyarakat jahiliyah itu pada umumnya pesimis, berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka memang percaya wujud Allah gitu ya. Namun kemudian mempunyai kekuatan lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu apa yang namanya syirik ya. Kalau musyrik itu udah jelas ya. Kalau musyrik sudah jelas. Ya kan? Kalau syirik menduakan Allah. Sementara beribadah kepada Allah, wa'budu ilallah, ya kan? Tapi kemudian dia tidak ma'bud ilallah gitu, tidak beribadah kepada Allah.
tapi dia punya kekuatan lain selain beribadah kepada Allah. Itulah bentuk-bentuk donal jahiliyah. Mereka membuat satu padanan-padanan. Itu kalau lihat bapak-bapak dan ibu di medsos itu ya. Di medsos itu apa ya namanya? Itu saya melihat, nah ini di YouTube nanti, di YouTube itu ada tuh, ya kan, digambarkan ada Yesus pakai ini, Yesus pakai apa namanya, terbang gitu kan, menolongin sesuatu, itu digambarkan di dalam YouTube, ya kan. Terus ada lagi, entah itu digambarkan sebagai dewa-dewa atau apa gitu, ya kan. Itu bapak-bapak bisa lihat itu nanti di YouTube itu. Itu kalau kita yang sudah paham ngerti, itu merupakan sesuatu yang penyimpangan yang tidak akliyah, ya kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam surat Al-Ikhlas kan tidak bisa dipersamakan dengan makhluknya, kan gitu. Nah ini diwujudkan dalam bentuk makhluk, Tuhannya itu dibutuhkan dalam bentuk makhluk, ya kan. Mereka sebenarnya kufur, mereka menolak dari apa namanya. Jadi mereka itu orang-orang yang donal jahiliyah itu tidak punya pendirian, ya kan. Bayangkan saja sesuatu yang apa namanya, yang tidak masuk akal gitu kan, ada Tuhannya disamakan dengan makhluknya, ya kan? Sedangkan kalau kita ini meja nih, ya, meja ini bisa lihat kita nggak yang bikinnya? Meja bisa lihat yang bikinnya tidak? Tidak, ya. Manusia bisa lihat yang bikinnya tidak? Nah, salah satu yang hati-hati jangan nanti buat satu hal yang syirik, ya. Ketika kita bermunajat atau zikrullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menciptakan seolah-olah Allah itu berbentuk alif lam gitu ya. Itu jangan. Tidak perlu seperti itu. Kita konsentrasi, tidak perlu diciptakan Allah itu seperti apa gitu. Karena itu salah satu yang bentuk daripada donal jahiliyah. Donal jahiliyah itu bentuknya seperti itu diantaranya, ya kan. Jadi prasangka yang kemudian seolah-olah ada kesamaan daripada sang pencipta itu dengan makhluknya. Kemudian yang kedua yaitu jahiliyah yang berperilaku dengan sifat sebagaimana orang yang tidak mengenal Allah. Al-Quran menyebutnya melalui tabarujal jahiliyah pada surat Al-Ahzab ayat ke-33 yang artinya kami akan mengazab orang-orang yang kufur ketika mereka menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah. Jadi ada kesombongan jahiliyah itu yang tadi disebutkan, ya. Jadi ketika suatu perilaku dalam kehidupan sosial, ya kan, ingin menunjukkan bahwa dirinya itu mempunyai kelebihan dalam kehidupan materinya, ya kan. Dia akhirnya berlaku sombong, ya kan. Berlaku selain kesombongan ria. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai yang disebut namanya ria. Sombong itu adalah pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pakaian manusia. Bukan yang harus ditunjukkan oleh manusia. Bahkan Rasul pernah berdoa ketika berangkat haji, dia berdoa, Allahumma hajjah la ria'a wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini tidak ria dan tidak sum'ah.
Sekarang ini justru banyak yang jadi sum'ah ya. Ketika kita ada kegiatan sosial, selfie ya kan, selfie gitu kan, diupload gitu kan ke grup ya kan. Ada sifat sum'ah enggak? Ada tidak sifat sum'ah dari situ? Sum'ah atau sum'ah? Ingin didengar, ingin dilihat, tuh saya ada kegiatan sosial, ya kan, bakti sosial, ngebagi-bagikan Jumat berkah misalnya ya kan. Itu sudah sum'ah. Dan sum'ah itu mirip kepada ria itu sendiri, ya kan. Karena Rasulullah aja berdoa ketika berdoa berangkat haji itu, ya Allah jadikanlah hajiku ini tidak ria dan sum'ah. Ya, sum'ah ingin didengar. Ya, itu kalau orang Sunda itu sering ngomong tuh, ulah sok sum'ah cenah ya. Mana orang Sunda sini, ya, ulah sok sum'ah gitu ya. Ulah sok hayang didengar ku batur gitu. Kedua jangan anak ya. Jangan anak. Nah, biarin aja buat sendirinya gitu ya. Iya, jadi amal itu kan untuk diri sendiri. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala vertikal. Ya kan? Nah, jadi harus dibedakan yang hendak yang kemudian berbau sum'ah, atau ada juga yang ingin berbau mengenai publikasi lain lagi ya. Nah, mungkin nanti nih pengajian ini di foto-foto gitu ya, nanti diupload gitu ya. Pengajian itu mungkin masih terbatas. Tidak, jangan ada segi mana Pak Hajinya. Jangan ada segi sum'ahnya gitu ya. Ya. Jangan ada segi sum'ah. Jadi nantinya ria, dari ria itu akhirnya bisa jadi kesombongan ya. Itulah apa namanya, sifat-sifat daripada orang jahiliyah. Jahiliyah ini udah dalam sejarah Islam itu sesuatu perjalanan perkembangan moral ya kan, keberadaban ya kan. Karena manusia itu semakin tinggi keberadabannya, maka semakin tinggi ilmunya, semakin cerdas dalam berpikirnya, tidak bodoh lagi, tidak jahiliyah lagi. Itulah sifat apa namanya, tabarut jahiliyah dalam perilaku sosial itu. Banyak masyarakat kita yang jauh dari nilai ilahiyah, jadi jauh dari nilai ilahiyah ya kan, lebih dekat kepada nilai duniawiyah ya kan. Karena sebenarnya kan doa itu diantara doa ya kan, yang kemudian tidak dikabulkan, kita meminta ya Allah berikanlah kehidupan dunia kami yang lebih baik, rezeki yang lebih banyak, anak-anak yang lebih sukses gitu ya. Justru itu tidak dikabulkan. Itu ada dalilnya. Maka kita berdoa ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah itu paling sapu jagat ya semua. Ada lagi doanya, ya Allah jadikanlah anak cucu kami, turunan kami jadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang pandai mengerjakan, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, yang menjauhkan segala larangan-larangan yang kau larang gitu kan gitu. Nah, itu lebih baik doa seperti itu. Nah, dengan doa seperti itu maka doa-doa yang keinginan di dunianya pasti dikabulkan karena udah ditentukan. Rezeki itu udah ditentukan, nggak perlu dicari, diusahakan gimana, tinggal usaha saja. Rezekinya udah masing-masing, ya kan? Rezeki itu tidak akan apa namanya, tertukar itu, ya kan? Ya. Kalau udah rezeki kemana katanya gitu ya. Nah itu, jadi kita tingkatkan bahwa untuk memperbaiki moral kita ini dalam kehidupan sosial, yang disebut kesalihan sosial. Kan ada kesalihan itu, ada kesalihan buat diri kita sendiri ya. Tapi kalau kesalihan sosial itu kolektif. Seperti ini nih, kolektif kesalihan sosial. Ada patungan bikin apa namanya, beli ini nih misalnya ya kan, patungan beli apa namanya, karpet gitu ya.
Itu kan kesalahan sosial. Kalau kesalahan sendiri kan beda. Kalau kesalahan sosial bisa membentuk suatu komunitas yang lebih bermoral, yang lebih terdidik, yang lebih segalanya lah di situ ya. Itu kesalahan sosial. Maka kesalahan sosial itu diantaranya kesalahan sosial Allah berikan jalan. Allah berikan jalan melalui zakat fitrah, zakat, ya kan. Tapi kalau kesalahan untuk diri sendiri kan paling zikrullah, sholat, ya kan, ya kan, itu paling itu. Tapi kalau kesalahan sosial kita berupa amalan-amalan soleh berbentuk infak sodako, ya. Infak sodako itu merupakan amalan-amalan yang menuju kepada kesalahan sosial. Kita hendak membentuk satu komunitas, ya kan, suatu komunitas. Karena gini, Allah itu ketika mengazab suatu kaum, ya kan, dia tidak pandang bulu di sana ada orang beriman atau tidak, azabnya turun gitu, ya kan, ya artinya cobaannya turun gitu. Maka ketika kita terbentuk satu komunitas kesalahan sosial ini seperti ini, ya kan, tiap Sabtu gitu kan ngaji gitu kan, kalau bisa nanti diamalkan kan gitu kan. Kalau tadinya biasa bersolek-solek gitu kan, meninggalkan suaminya, "Pak, saya mau arisan," katanya. Udah cantik sekali gitu kan, tapi giliran di rumah cambetem aja. Tahu nggak cambetem? Iya, itu dijauhi, jauhi ya, dirubah, ya kan, dirubah karena suami bagaikan raja kalau di rumah. Karena suaminya juga kalau pulang ke rumah itu bagaikan istana. Kalau sudah kerja lelah penat gitu ya, suami pulang kerja, si istri cembetut baik gitu, aduh, hoream tahu hoream? Hah? Hoream, terajun itu apa? Males gitu ya kan? Ya, itu jangan salahkan suami gitu kan? Jangan salahkan suami kalau suaminya nyeleweng gitu, karena si istrinya itu tidak memperhatikan kehidupan sosial itu sendiri, ya kan, lebih mementingkan penampilan keluar, tapi penampilan dengan suaminya padu baik gitu. Padu baik itu asal aja gitu ya, ya kan. Lagi-lagi pakai daster, katanya. Giliran keluar aja ya. Nah ini, nah si suami juga gitu kan. Suami juga kalau lagi libur itu hari Sabtu Minggu kan libur tuh, Sabtu Ahad ya Pak Haji. Sabtu Ahad libur ya Pak Haji. Sekarang banyak libur ya Pak Haji. Ya kan? Banyak liburnya hari Sabtu Ahad itu kan. Bagaimana menciptakan kehidupan sosial di rumah sendiri saja. Ya kan? Karena itu nanti wujud daripada kesalahan sosial itu akan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Nah, kalau tidak begitu bagaimana membentuk keluarga sakinah, mawadah, warohmah gitu kan? Nah, dibentuklah dari itu sendiri. Sehingga kita ini terjauh jauh daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah itu sendiri, ya. Sampai sini ada yang mau tanya? Nanti aja tanyanya ya, sekaligus. Nah, yang ketiga hukmul jahiliyah. Hukmul itu hukum. Jadi menganggap orang ya, jahiliyah ini sekarang ini menganggap hukum jahiliyah itu lebih modern, lebih bisa dipakai gitu, ya kan? Jadi betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan ilahiyah, ya kan? Ya banyak yang terjadi, banyak sekali yang terjadi di sekitar ini, yang kemudian kalau kita pikirkan itu tidak berkeadilan dan kemudian itu tidak mengandung unsur-unsur ilahiyah, ya kan? Karena kita itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi hidup kita ini kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sehari-hari keluar bangun tidur, ya kan, bangun tidur berdoa tuh, ya kan,
alhamdulillahillazi ahyana ba'da, dan selanjutnya ya kan bangun tidur tuh udah berdoa, udah berzikir, berserah diri kepada Allah. Nanti juga mau berangkat kerja, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Mau berusaha, mau kerja atau mau berdagang, ya kan? Itu sudah semuanya dirangkaikan dengan nilai-nilai ilahiyah. Karena itu tadi, karena wa ma khalaqul jinna itu tadi, surat Az-Zariyat itu tadi disambungkan dengan diri kita ketika kita akan berangkat dari rumah, keluar dari rumah. Nanti kan mau tidur juga, ya kan, bismika Allahumma ahya wal amut. Kemarin anak saya dioperasi, suruh berdoa. Doanya apa, Dek? Katanya doanya doa tidur, Allahumma bismika ahya wal amut. Benar-benar tidur itu. Berapa jam kan dikasih anestesi itu. Ya. Jadi benar juga itu ngajarin susternya itu. Doanya apa, Bu? Katanya bismika ahya Allahumma ahya wal amut. Ya udah tidur gitu ya, tidur sampai berapa jam itu tidur. Operasi 3 jam, tidurnya sampai 10 jam ada kan. Bangun. Sayanya kaget. Saya pikir aduh kok gak bangun-bangun gitu ya. Gitu. Apa kebanyakan obat biusnya. Tapi saya tanya sama adik saya yang dokter anestesi, tungguin aja katanya, ntar juga bangun. Nah, seperti itu. Iya kan, kita rangkaikan doa-doa gitu. Kalau TK kan diajarin kalau mau makan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Kita mah enggak perlu gitu, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Jadi semua dihalalkan. Kalau itu ayam jadi potongnya, kan suka beli goreng ayam, Ibu? Suka tahu nggak pakai bismillah motongnya? Nggak tahu. Makanya dibismillahin. Ketika mau makan tuh jangan lupa bismillah. Ya, jadi penghapus daripada hal-hal yang diharamkan, ya kan? Maka kita halalkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu, jadi jangan sampai pokoknya nilai ilahiyah itu apa-apa sebenarnya ringan-ringan saja. Kehidupan sehari-hari diterapkan, ya kan? Diterapkan. Nah kalau zaman dulu mah kan kalau orang Sunda apa-apa pamali gitu kan ya. Sebenarnya pamali itu apa ya? Itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pamali katanya kalau mau maghrib jangan di luar ya. Ya maghrib di luar bukannya sholat ya. Benar juga itu. Jangan di luar rumah. Cuma disebutnya pamali. Kalau disebut pamali itu udah paling takut lah, ya kan? Tapi kita ingat disambungkan dengan nilai ilahiyah itu sendiri. Oh iya, wayahna maghrib masa di luar gitu kan, ya kan? Hayya ala sholah kita masih di luar. Nah itulah kemudian membentuk diri dengan nilai-nilai ilahiyah. Jadi ketika hukum jahiliyah itu melibas, melibas itu apa ya? Apa itu? Kalau motor nyalip ya. Nah, nyalip hukum agama, hukum ilahiyah, hukum Allah gitu kan. Maka kehidupannya tidak benar, Pak. Coba diperhatikan. Kemarin nih mohon maaf. Ada orang tuh di opname. Orangnya orang tinggal di mana ya? 3 Bekasi Utara. Sakit apa Pak? Habis operasi otak katanya. Wajib sadar. Dia dengan bangganya itu. Nah ini Al-Quran kan ya. Jadi kepalanya itu ginian Pak. Saya istighfar aja. Saya Katolik Pak, karena saya pakai peci gitu kan. Saya pakai peci, jadi dia langsung mengenalin. Pak Haji, saya Katolik. Oh Katolik ya. Gitu kan. Tapi dalam hubungan manusia dengan manusia, ya sama manusia, ya kan kita lakum dinukum waliyadin, ya kan soal. Tapi kalau soal bermasyarakat, ya kan bermasyarakat pas di rumah sakit itu, ya kan dia bangganya, dengan bangganya itu. Lah masa kita nggak bangga ya kan dengan Al-Quran itu sendiri, ya kan?
Al-Quran itu hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk, ya kan, dan pembeda, ya kan. Bayangin aja, nggak ada itu, ya kan. Itu kalau agama lain itu nggak tahu dari mana itu dapat jadi kitab gitu. Saya juga nggak ngerti, belum belajar saya belum belajar sampai situ karena saya bukan kristolog, ya kan. Dari mana dia bisa bentuk punya kitab gitu, ya kan, kayak kitab Weda gitu kan. Nah kalau kitab Allah itu kan menurunkan wahyu itu hanya satu, ya, menurunkan wahyu itu berupa Al-Quran, tidak jadi Injil, tidak jadi kitab apa yang lainnya, ya kan, kitab Jabur gitu, tidak. Jadi turunkan itu bertahap, ya kan. Maka jadilah Al-Qur'anul Karim, ya kan, dengan khotaman nabiin, ditutup oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sanalah bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai petunjuk hidup, ya kan. Nah ini petunjuk hidup, ya kan, ini ada lagi nih. Di manusia ini harusnya nanti di sini nih, kalau mau gitu, kalau mau ya, ada pengajian hukum waris. Udah pada tahu hukum waris? Nah, pada kawin gitu, kalau mau ngebagi waris gimana? Gak tahu gitu kan. Padahal paling utama, karena itu kitabnya kitab munakahat, ya kan? Itu sampai terakhirnya itu mawaris, paroid, ya kan? Kitab paroid itu kitab waris, ya kan, warisan. Nah, itu sambungannya munakahat mesti mawaris. Jadi jangan mempelajari tentang kawin saja, nikah saja, tapi mempelajari tentang waris. Jangan terus begitu. Ini banyak yang terjadi, banyak sekali terjadi. Salah satu, tapi saya pernah menasihatkan kepada salah satu ketua cabang, pimpinan cabang Muhammadiyah di Kota Bekasi. Saya bilang, itu jangan cemburu bapaknya kawin lagi, sekarang bagi dulu warisnya. Saya bilang, berapa hak bapaknya, berapa hak anaknya, karena ibunya meninggal, ya kan, ya kan, ibunya meninggal, jadi bagi berapa hak bapaknya, berapa hak anaknya, warisnya itu, ya kan. Ada lagi, begitu sudah lagi bagi waris, ini cerita nih Pak, cerita bener ini Pak, ya kan. Begitu bagi waris, Pak Kiainya juga udah meninggal kan, udah wafat, Pak Skandar Gojali, ya kan, membagi waris salah satu anggota pimpinan daerah, ya kan. Kita bukan menceritakan aib, ini ceritakan bagus. Datanglah ceritanya anaknya yang tidak pernah disebut-sebut, betul kan, ya kan, jadi bagi warisnya gitu, ya kan. Kan kita tidak tahu nih, bapak-bapak ada yang punya istri dua, diam-diam gitu kan, udah begitu meninggal datang anaknya. jadi hukum waris silakan Pak Haji Kumpul, kami siap dari majelis hukum untuk memberikan pencerahan tentang waris. Paling sulit itu kan bagi warisnya Pak, bagi warisnya paling sulit. Ada terus main bagi rata aja lah katanya, kan bertentangan dengan hukum waris, ya kan. Walaupun hukum waris ada di surat An-Nisa, ya kan, tapi hukum waris itu kitabnya kan kitab munakahat dan mawaris. Jadi diantaranya hukum-hukum jahiliyah yang kemudian masih tertanam di dalam kehidupan orang Islam, sehingga kita tidak terbentuk kehidupan yang Islami. Itu saya sebenarnya hendak menyampaikan, ada Pak, Muhammadiyah ini bagusnya gitu. Ada yang namanya buku PHIWM Pak Haji Agus, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Sudah itu membuat Muhammadiyah, katanya. Saya mah bukan Muhammadiyah. Lah bukan begitu, karena bukan seperti itu tujuannya. Karena dicetak oleh bikin Muhammadiyah, maka Muhammadiyah gitu. Diharapkan orang-orang Muhammadiyah bisa hidup Islami, anfu salam, ya kan, menghidupkan salam gitu kan.
Kalau menghidupkan salam itu kan kalau yang lewat sama yang duduk siapa duluan yang bikin salam? Hah? Yang lewat ya, kan gitu, ya kan? Nah itu, jadi itu salah satu adab. Adab itu bagian daripada akhlak kan, ya kan? Kalau zaman dulu, zaman waktu saya kecil masih sekolah SD, itu ada yang namanya budi pekerti, ya kan? Walaupun budi pekerti bukan seluruhnya diajarin dari Islam, tapi ada nilai-nilai Islami di sana. Ada nilai-nilai Islami di dalam budi pekerti. Nah sekarang itu kemudian pada zaman Orde Baru itu ada yang namanya pendidikan moral Pancasila. Buat kita itu pendidikan moral Pancasilanya itu diambil aja yang hikmahnya. Seluruh sila-sila yang 4 itu harus dipengaruhi dijiwai oleh sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Dia berkeadilan sosial dalam rangka menanamkan kehidupan Islami yang di sana ada ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Seperti itu. Jadi kita bagaimana menanamkan hukum-hukum Islam kepada diri kita, kepada kehidupan sehari-hari, ya caranya seperti itu, ya. Caranya seperti itu, menanamkan kehidupan sehari-hari. Kalau baru dari mulai tidur sampai bangun lagi terus itu ada zikirnya, zikrullah, ya kan? Kalau zikrullahi akbar itu adalah sholat, ya kan? Zikrullahi akbar adalah sholat. Itu kan kalau Jumat itu kan terakhirnya zikrullahi akbar, ya kan? Ya itu zikir ada untuk mengajak sholat gitu, ya kan? Yang terakhir hamiyatul zahiliyah. Jadi di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Fat yang artinya ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Jadi ada kesombongan jahiliyah. Nah itu tadi yang saya bilangin, kesombongan jahiliyah dia itu diantaranya merasa ini makanya Belanda itu kan sengaja itu dulu membentuk kerajaan-kerajaan yang dibentuknya, ya kan? Kemudian ada istilah ningrat, ya kan? Kemudian ada tingkatan-tingkatan seperti di Bali itu ya kan? Sedangkan Islam tidak seperti itu, ya kan? Sengaja itu, sehingga itu adalah turunan ningrat nasabnya, ya kan? Padahal kita itu yang disebut kalau memilih wanita itu maka pilihlah dari hal 4. Pertama keimanannya, kedua keturunannya atau nasabnya, ketiga kecantikannya, dan keempat kekayaannya. Nasabnya kemudian yang dipilih adalah agamanya, kan gitu ya. Ya, jadi tidak nasabnya, ya kan. Tapi kalau sekarang itu nasabnya dikirim, ya kan. Ini calon mantu yang laki-laki itu nasabnya dari mana nih gitu kan, kerjanya di mana. Kalau bukan pegawai negeri kagak mau dia ya. Jadi itu yang tidak Islami nantinya, ya kan. Karena rezeki itu Allah sudah tentukan, ya kan. Nasab itu, nah kemudian yang akhirnya bisa terbentuk asobiyah, ya kan, merasa dirinya, merasa kelompoknya, merasa turunannya lebih tinggi daripada orang lain, ya. Itu Allah alam, saya bukan turunan Raden sih ya, jadi ada yang Raden itu sebenarnya kan bentukan-bentukan dari mana saya nggak tahu, dari kerajaan-kerajaan zaman dahulu berwaris-waris, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat akhirnya hilanglah segala sesuatu yang bermaknakan ilahiyah dan kehidupan sosial. Nah, di masyarakat kita ini kan masih ya,
masih ada, masih muncul tentang materi atau materi kehidupan di sekarang ini kan. Ciri kehidupan sosial manusia itu dilihat mobilnya, ya kan? Kalau di rumahnya punya mobil yang mewah, ya kan, dianggapnya wah juga gitu, ya kan? Nah ini yang membedakan. Kemudian ada strata gitu ya, membedakan strata yang menjauhkan dari nilai-nilai budaya, nilai-nilai sosial di masyarakat. Bapak dan hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tentang jahiliyah modern ini dari Al-Quran ya, silahkan dicatat. Dari Al-Quran sendiri yang menyebutkan bahwa rambu-rambu tentang sifat-sifat kehidupan jahiliyah itu seperti itu. Itu Al-Quran yang yang menjelaskan, ya kan. Saya sebagai yang pembawa narasumber, mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa dimengerti juga apa-apa yang bisa dipahami, bisa diamalkan dan bisa dijauhkan daripada apa-apa yang tidak boleh. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.